Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mari langsung saja kita simak bersama-sama pembelajaran kita pada kali ini yang membahas tentang inovasi pembelajaran bahasa Arab. Apa sih inovasi itu? Inovasi adalah sebuah penemuan baru suatu ide, produk, metode, dan sebagainya yang dirasakan sebagai sesuatu yang baru dan dapat mendorong terjadinya perubahan yang lebih baik. Nah, agar pembelajaran bahasa Arab dapat dilakukan dengan baik dan mencapai tujuan yang baik pula, maka diperlukan suatu hal yang baru untuk meningkatkan kemampuan pemahaman bahasa Arab. Oleh karena itu, diperlukan inovasi dalam pembelajaran bahasa Arab. Pertama yang akan kita bahas dulu, bagaimana sih potret pembelajaran bahasa Arab di Madrasah Ibtidaiyah? Mari kita lihat bersama-sama. Sesuai Permenak RI nomor 2 tahun 2008, mata pelajaran bahasa Arab di Madrasah Ibtidaiyah sudah mulai diajarkan kepada siswa sejak kelas 4 sampai 6. Dalam standar kompetensi pembelajaran bahasa Arab di Madrasah Ibtidaiyah sudah terpetakan menjadi 4 SK, yaitu kemampuan mendengar, berbicara, membaca, dan menulis. Hanya saja realitasnya dari keempat kemampuan tersebut yang paling dominan hanya kemampuan pasif atau kemampuan membaca dan menulis daripada kemampuan aktif, yaitu mendengar dan berbicara. Jadi, permasalahan yang sering muncul dalam pembelajaran bahasa Arab di Madrasah Ibtidaiyah dan sekolah-sekolah Islam lainnya adalah lemahnya kemampuan siswa dalam bahasa Arab aktif. Padahal jumlah materi bahasa Arab di Madrasah Ibtidaiyah mulai kelas 4 sampai 6 hanya ada 18 materi yang tertuang dalam kompetensi dasar dan tersebar pada setiap semesternya itu hanya 2 atau 3 materi saja. Karena minimnya kemampuan siswa ini, oleh karena itu, diperlukan inovasi dan usaha kreatif dalam pembelajaran bahasa Arab, baik inovasi yang berhubungan dengan metode, strategi, dan aktivitas kebahasaan. Nah, sebagai bagian dari usaha kreatif dan inovatif dalam pembelajaran bahasa Arab, nanti selanjutnya akan kita bahas 3 langkah cepat berbicara bahasa Arab dan pembelajaran bahasa Arab berbasis ICT. Dengan adanya inovasi dalam pembelajaran bahasa Arab, maka diharapkan dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, menggairahkan, dinamis, penuh semangat, dan penuh tantangan. Karena suasana seperti itu dapat mempermudah peserta didik dalam memperoleh ilmu, dan guru juga dapat menanamkan nilai-nilai luhur yang hakiki pada peserta didik untuk menuju tercapainya tujuan pembelajaran. Nah, sebagai inovasi dalam pembelajaran bahasa Arab, seorang pengajar bisa membuat cara khusus untuk mempercepat pemahaman peserta didik terhadap bahasa Arab. Nah, selanjutnya akan kita bahas 3 langkah cepat untuk bisa menguasai bahasa Arab dan menggunakan teknologi masa kini dalam pembelajaran bahasa Arab. 3 langkah cepat berbicara bahasa Arab yang harus kita pahami ada 3. Yang pertama, memahami kata ganti, memahami kata tanya, dan memahami perubahan kata kerja sesuai dengan kata ganti. Kata ganti dalam bahasa Arab jumlahnya ada 14 kata ganti. Namun untuk pembelajar pemula bisa diperkenalkan 6 kata ganti saja yang biasanya sering digunakan dalam percakapan bahasa Arab, seperti huwa untuk dia laki-laki dan hiya untuk dia perempuan, mohon maaf itu ada kesalahan, dan anta untuk kamu laki-laki, anti untuk kamu perempuan, dan ana saya, nahnu kami atau kita. Kemudian memahami kata tanya. Kata tanya merupakan komponen penting yang harus dipahami dan digunakan untuk dapat mengawali pembicaraan bahasa Arab dengan orang lain. Walaupun hanya ada 2 kata tanya saja yang dikuasai, misalnya apa atau siapa, maka sudah pasti akan terjalin komunikasi interaktif dengan orang lain. Hanya saja yang perlu digarisbawahi dalam mengajarkan kata tanya ini adalah bagaimana cara menggunakannya, bukan cara menghafalkannya. Jadi guru harus bisa menggali dari siswa agar mereka bisa menyusun kalimat tanya sendiri sesuai dengan keinginannya dan bukan menghafal teks percakapan yang mereka baca di buku teks bahasa Arab. Kemudian memahami perubahan kata kerja sesuai dengan kata ganti. Penggunaan kata kerja dalam bahasa Arab harus disesuaikan dengan kata ganti yang mengikutinya. Karena ketika kata gantinya berubah, maka secara otomatis kata kerjanya juga berubah susunan hurufnya. Contohnya ketika kita mengucapkan dia membaca Al-Quran. Di sini dianya kata gantinya laki-laki. Huwa yaqra'ul Quran. Dan kemudian kita rubah kata gantinya menjadi dalam kata ganti perempuan, maka akan menjadi hiya taqra'ul Quran.
Nah, selanjutnya bentuk inovasi pembelajaran bahasa Arab yang akan kita bahas sekarang adalah pembelajaran bahasa Arab berbasis ICT atau Information and Communication Technology, yaitu pembelajaran bahasa Arab dengan menggunakan media belajar yang terdiri dari perangkat keras dan lunak atau media yang menggunakan sistem informasi dan komunikasi, serta menggunakan komputer sebagai sarana atau alatnya. Dalam proses pembelajaran seperti ini, guru bisa menggunakan laptop, LCD, proyektor, internet, serta program aplikasi yang mendukung untuk interaksi pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran berbasis ICT bisa kalian baca sendiri. Contoh penerapan teknologi dalam pembelajaran bahasa Arab yaitu internet. Internet sebagai media yang di dalamnya kita akan dapat menemukan banyak situs-situs untuk pembelajaran bahasa termasuk bahasa Arab. Kemudian ada CD interaktif atau pembelajaran bahasa Arab menggunakan PCD. Kemudian satelit atau parabola, di sini kita bisa menikmati siaran TV Arab dan dengan ini kita dapat meningkatkan keterampilan menyimak. Kemudian Arabic e-learning, pembelajaran bahasa Arab menggunakan aplikasi elektronik. Untuk menumbuhkan dan mengembangkan 4 keterampilan berbahasa, yaitu menyimak, berbicara, dan menulis, kita dapat menggunakan situs-situs belajar bahasa Arab seperti berikut ini. Nah, di situs yang pertama ini disediakan data-data elektronik pendidikan dari tingkat taman kanak-kanak hingga tingkat SLTA. Berisi semua mata pelajaran termasuk bahasa Arab. Tiap mata pelajaran disediakan data yang diklasifikasikan berupa e-book, contoh kegiatan interaktif, percobaan ilmiah, video tutorial, latihan, model visual, file presentasi, dan hasil evaluasi. Kemudian ada schoolarabia.net. Di sana kita bisa memilih topik berisikan tampilan berupa materi, percakapan bergambar, bahkan video bergerak. Semakin rendah tingkatannya, maka sajiannya semakin sederhana pula dan banyak warna. Meskipun tidak semenarik tampilan di arek.com tadi, namun isinya sebenarnya lebih komplit. Juga karena tidak banyak gambar, maka web ini ringan, cocok untuk pengguna internet dengan koneksi lambat. Web ini juga menyajikan data-data pelengkap lain seperti perangkat pembelajaran, data keilmuan, game, dan lainnya. Kemudian ada alefbata.com, madinaharabic.com, dan pelajaran bahasa Arab.blogspot.com yang bisa kita gunakan untuk mendukung pembelajaran bahasa Arab kita. Selain situs-situs tersebut, kita juga bisa memanfaatkan program Microsoft Word agar bisa menulis teks dengan bahasa Arab. Baik, selesai sudah pembahasan kita pada kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penjelasannya dan saya ucapkan terima kasih atas perhatian kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.